Oke, shalom. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel ini ya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mendukung saya hingga hari ini, teman-teman. Kiranya kalian semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Nah, teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin kita belajar sesuatu terkait Pak Anwar Abbas lagi, kawan-kawan ya. Nah, di dalam sebuah berita, teman-teman, saya menemukan satu berita yang membuat saya dapat belajar sesuatu dari berita ini, teman-teman ya. Saya dapat belajar sesuatu dari berita ini ya. Teman-teman nanti bisa komen ya kalau teman-teman menemukan sesuatu juga dari berita ini, teman-teman ya. Oke ya. Kita akan sama-sama lihat ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, ini dia ya. Saya menemukan berita ini teman-teman ya di wartaekonomi.co.id ya. Serang Jenderal Dudung, Anwar Abbas malah disentil balik. Ngaca Pak Abbas, ngaca gitu ya. Ini menarik ya judulnya ya. Jadi Pak Anwar Abbas ini kemarin saya sudah bahas ya, dia sentil Jenderal Dudung yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab gitu ya. Maka si Anwar Abbas ya, ini Wasekum MUI ini gitu ya, dia ngatain, oh kamu jadi TNI aja, nggak usah ngurus agama kan begitu ya. Nah pernyataan itu teman-teman menimbulkan banyak publik itu mengecam ya, atau memberikan nasihat kepada Pak Anwar Abbas ya. Salah satunya adalah ini ya, Rudy Kamri, pemilik atau ya direktur atau apalah gitu ya dari kanal Anak Bangsa, teman-teman ya. Dia ngomong bahwa Pak Anwar Abbas ini harusnya ngaca gitu katanya. Oke ya, coba kita lihat teman-teman ya. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudy Kamri, menyentil keras ya. Disentil pakai keras lagi nih. Wah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Anwar Abbas yang belakangan ikut mengomentari pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung ya, yang menyebut Tuhan bukan orang Arab, di mana si Anwar Abbas meminta Jenderal Dudung untuk berhenti membicarakan agama ya, fokus pada tugasnya sebagai kasat ya. Nah, di sini teman-teman dikatakan bahwa Rudy ini mengatakan pernyataan Anwar Abbas itu menunjukkan dirinya memang tidak pernah berkaca. Jangan-jangan tidak punya kaca ini ya Pak Rudy ya, si Anwar Abbas ya. Nah, memang tidak pernah berkaca. Kata Rudy, Anwar Abbas sebagai petinggi MUI dan juga seorang ulama, belakangan kerap mengomentari ya, katanya ya, berbagai hal mulai dari masalah politik hingga HAM dan kelompok kriminal katanya. Waduh ya kan. Nah di sini juga dikatakan artinya Anwar Abbas juga telah keluar dari jalur tugas pokoknya sebagai petinggi MUI. Wah ini pemikiran Pak Rudy boleh-boleh juga ya, mantap juga ya. Pak Abbas ini tidak mau berkaca diri katanya. Dia meminta kepada Jenderal Dudung untuk tidak komentar tentang agama, lebih baik bicara tentang TNI saja karena jabatan beliau adalah kasat. Tapi Pak Anwar Abbas itu lupa bahwa dia juga notabene ulama dan wakil ketua MUI, seringkali mengomentari apapun yang terjadi di Republik ini, mulai dari masalah sosial, politik, HAM, keamanan, hingga Papua pun juga ikut dikomentari semua. Jadi Pak Rudy bingung teman-teman, dia itu ulama atau komentator. Aduh, ini Pak Rudy ini juga bisa ngelawak ya. Tapi teman-teman boleh juga ya kalimat ini ya. Jadi saya bingung, dia itu ulama atau komentator ya.
Ini teman-temannya coba perhatikan ya. Jadi saya bingung dia itu ulama atau komentator. Menurut teman-teman apa ya? Apa yang pantas kita sematkan kepada Pak Anwar Abbas ya? Ulama atau komentator? Jadi memang teman-teman beberapa akhir-akhir ini Pak Anwar Abbas ini suka sendiri bicara ya, suka komentar sana sini ya, Adi Armando dikomentari, kemudian Ni Dudung dikomentari, siapapun nanti dikomentari pasti ya. Jadi tunggu aja ya, mungkin habis ini ya Pak Rudi Kamri dari kanal Anak Bangsa gitu ya, itu juga akan ikut dikomentari nih ya sama Pak Anwar Abbas ya. Tunggu saja ya Pak Rudi ya. Ya teman-teman semua, dari sini saya belajar sesuatu teman-teman, yaitu adalah sebelum kita bicara maka kita harus pertimbangkan apa yang kita akan bicarakan teman-teman. Jadi sebelum kita ngomong itu selayaknya kita harus mengintrospeksi diri kita ya. Apakah yang kita omongkan itu sudah sesuai dengan kapasitas kita atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak sesuai dengan kapasitas kita, maka ya jangan bicara gitu ya. Nah, seperti halnya saya begitu ya. Saya ini seorang pemuka agama Kristen. Maka yang harus saya lakukan adalah saya lebih banyak bicara soal agama saya. Saya lebih banyak bicara soal Alkitab dibandingkan bicara soal kitab-kitab yang lain, kan begitu ya. Demikian juga ketika kita mau menegur seseorang, seharusnya kita mengintrospeksi diri kita dulu. Jangan-jangan kita ini lebih kejam dari apa yang kita tuduhkan kepada orang lain, atau kita kasih masukan orang lain. Jadi perlu sekali kita ini sebelum kita menasihati orang, kita coba introspeksi diri dulu. Apakah yang kita lakukan, ucapkan itu sudah baik atau tidak ya. Apakah nggak boleh kita itu mengomentari? Ya boleh-boleh saja, tapi kembali lagi, jangan-jangan kamu mengomentari yang dimana kamu juga melakukan apa yang kamu komentari itu. Kan lucu juga kan? Kamu berharap orang lain tidak melakukannya, tapi justru dirimu malah melakukannya. Kan aneh juga teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya mengajak teman-teman semua ya untuk sama-sama introspeksi diri lah ya sebelum kita berbicara, supaya kita tidak seperti Pak Anwar Abbas. Jadi suka komentar-komentar. Tapi apakah saya komentator? Ya saya tidak komentator, saya cuma baca berita, kemudian saya ini mendapatkan sesuatu dari berita itu. Ya saya bikin video lah untuk ingetin kalian semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, video pendek yang saya upload pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. God bless you teman-teman semua.